Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, wa rasrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati biddarin amin. Pembahasan kita tentang tarsyih yang ada pada majaz akli, kama zakaruhu, sebagaimana mereka sebutkan akannya pada perkataan penyair berikut. Akhazna bi atrafil ahadis bainana, kami mengambil dengan ujung-ujung pembicaraan di antara kami. Fasalat, dan mengalir dengan a'naq, leher-leher unta, muti, biasa muti tadi manjang. Nah, dengan leher-leher unta yang panjang, abatih, oleh aliran-aliran air yang deras. Fa inna hadza majazun aqliyun, sesungguhnya ini rangkaian kata atau tarkib, itu adalah majaz akli. Fihi tarsihun, padanya tarkib ada tarsih. Wa bayanu dzalik, penjelasan demikian adalah annas sailana, sesungguhnya kata-kata sailan itu dipinjam bagi kata-kata sairis syadid. Sairis syadid, berjalan yang kencang. Harusnya adalah berjalan yang kencang, tapi diganti dengan mengalir. Wastuqqa minhu, diambil darinya sailan akan salat. Rumusnya sama, berlaku dulu di masdar, kemudian baru dipindahkan ke fi'il. Diambil darinya sailan, masdar pada salat, akan salat dengan makna sarat, sairan syadida, berjalan ia akan perjalanan yang kencang. Jadi salat pada kata sair di atas maknanya sarat, berjalan kencang. Wa haqqus sairi, haknya kata-kata sair, ay yusnada lil qaumi, bahwa disandarkan ke kaum. Harusnya berjalan itu adalah kaum. Fa'asnadahu, lalu menyandarkan ia penyair akannya kata-kata sair. Kemana disandarkan? Ke abatih, sungai aliran deras. Lil mulabasah, karena ada kesamaran. Mulabasah dengan musyabahah, musyabahah kemiripan. Kalau mulabasah enggak terlalu mirip. Kesamaran bainal qaumi wal abatih, antara kaum dan aliran sungai. Kenapa ada kemiripan? Kenapa ada mulabasah? Li'anna sayrahu fiha, karena berjalannya mereka itu di dalamnya sungai. Berjalannya mereka dalam sungai. Jadi kaum itu berjalan kencang melewati arus sungai. Mungkin sungainya sedang tidak ada air,
Jadi ketika mereka berjalan kencang di dalam sungai tersebut, seolah-olah sungai itu mengalir. Wa innama asnadaha lil abati, hanya saja menyandarkan ia penyair akannya abati, akannya sayyid lil abati, kepada abati. Abati itu leher-leher onta. Emang abati itu sungai. Hanya saja menyandarkan ia penyair akannya berjalan kepada abati, mubalaghatan fi sur'ati sayrihim, karena berlebihannya, karena sangat berlebihannya pada kecepatan berjalan mereka. Hatta ka'annal abati tasiru ma'ahum, sehingga seolah-olah arus sungai seolah-olah arus sungai itu berjalan ia bersama mereka. Fa isnadus sayri ilal abati majazun aqliyun, karena maka menyandarkan kata-kata sayr kepada kalimat abati sungai itu majaz akli. Li isnadi syai'i li ghairi ma huwalah, karena menyandarkan sesuatu bagi selain yang semestinya. Seperti kita sandarkan mati ke kuku, kukunya mati, itu majaz akli. Karena tidak cocok untuk digabungkan kalimat tersebut. Summa inna anaqal ibil, kemudian sesungguhnya leher-leher onta, anaqal muti, muti itu onta, sesungguhnya leher-leher onta min mulaimatil qaum, itu diantara kalimat yang ada hubungannya dengan kaum. Leher onta itu kalimat yang erat hubungannya dengan kaum. Kaum yang mana? Alladzina haqqal isnad ayyakuna ilaihim, kaum orang-orang yang semestinya penyandaran, haqqal isnadu, yang semestinya penyandaran itu bahwa ada dia kepada mereka. Fazikruha ma'al abati tarsyihan lil majazil akli, karena menyebut kata-kata abati, fazikruha ma'al abati, maka menyebutnya leher-leher onta bersama abati itu menjadi tarsyih bagi majaz akli. Kenapa disebut leher onta? Wa inna ma khussal ahnaf, hanya saja dikhususkan dengan leher, walam yuzkaril ibilu, dan tidak disebutkan onta, bitamamiha secara lengkap, bil ibilil muti, tapi bi'anakil muti, li'anna sur'ata sayril ibil tazharu fi anakiha, karena kencangnya jalan onta itu terlihat ia kencang pada lehernya onta. Fazahara bihaza, maka jelas dengan pernyataan ini oleh sihatu ja'li tarsihi lil majazil akli, sah menjadikan tarsih bagi majaz akli. Kemarin kita sudah membahas bahasanya tarsih itu
bisa dijadikan untuk isti'arah takhyiliyah, bisa juga untuk isti'arah tasrihiyah, bisa juga untuk takhyiliyah, kemudian tasrihiyah, kemudian majaz mursal atau majaz akli. Nah, untuk takhliliyah, takhyiliyah, tasrihiyah sudah dibahas di depan. Sekarang yang majaz. Majaz ada contohnya pada syair di bagian 2. Sangat mengalir dengan leher-leher onta oleh sungai. Mengalir dengan leher-leher onta oleh sungai. Jadi kalau kita pahami mana zahir, jadi ada leher onta yang dibuang ke dalam sungai, yang dibawa arus banjir. Nah, seperti kayu-kayu hari ini. Tapi pemahamannya bukan seperti itu. Abatih itu maksudnya adalah kaum. Nah, telah mengalir oleh kaum, telah mengalir artinya berlari kencang dengan leher onta oleh kaum. Harusnya disebut kaum. Nah, kenapa disebut sungai? Ternyata kaum itu berjalan memacu ontanya di sepanjang sungai yang kering. Membayangkan ada satu sungai yang sudah tidak ada air, kemudian kaum memacu ontanya sepanjang sungai tersebut, mulai pada dataran tinggi sampai dataran rendah, jalan sekencang-kencangnya, maka bisa digambarkan sungai itu mengalir. Maka menyandarkan kata-kata salat kepada abatif, ini terjadilah majaz akli. Nah, apa bedanya sama isti'arah? Kalau isti'arah menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya karena ada musyabbah, karena ada kemiripan. Yang di sini nggak ada kemiripan antara kaum dengan sungai. Kemiripannya nggak ada. Yang ada adalah mulabasah. Mulabasah itu bisa diartikan sama, wala talbisul haqqa bil batil. Bisa mana mulabasah itu bersentuhan. Nah, mulabasah bisa mana bersentuhan. Karena kaum tersebut bersentuhan dengan sungai, karena jalannya di dalam sungai tersebut. Nah, di sana terjadi majaz mursal. Kemudian akna, leher onta. Leher onta ini terkait kepada sungai atau kepada kaum? Ke sungai? Leher onta identik ke sungai atau kepada kaum? Ke kaum, bukan ke sungai. Nah, sungai sama leher onta itu nggak ada hubungan. Kaum dengan leher onta ada hubungan karena dia yang memakai onta. Nah, kenapa nggak disebut onta saja? Kenapa sebut lehernya? Karena kalau onta berlari kencang itu kelihatan bukan di pinggul, tapi kelihatan di kepalanya, yang lehernya yang panjang itu. Semakin kencang geraknya, semakin kencang larinya, maka disebutlah lehernya saja. Nah, aknak itu adalah pernyataan yang lebih daripada rukun yang sesungguhnya. Salat, mengalir, maksudnya adalah syarat berjalan. Di mana kita tahu syarat itu artinya berjalan? Daripada abatih. Nah,
abati. Kemudian kalimat a'naq, leher, itu menguatkan kepada kaum, maka a'naq itu dikatakan tarsih. Sementara hubungan abati dengan salat bukan hubungan isti'arah, hanya hubungan majaz mursal saja. Hanya hubungan majaz akli saja. Maka a'naq bisa dipastikan itu adalah tarsih untuk majaz akli. Fafi ansabatil maniyatu azfaraha, maka pada contoh ansabatil maniyatu azfaraha itu yasihu ja'lu ansabat tarsihan, sah menjadikan kata-kata ansabat sebagai tarsih. Sah menjadikan kata ansabat sebagai tarsih bagi qarinah makniyah. Bagi qarinah makniyah. Mana qarinah makniyah pada ansabat? Mana qarinah makniyah? Ansabatil maniyatu azfaraha. Di mana terjadi istimarah? Maniyah diserupakan dengan abu, qarinahnya azfar. Nah, kemudian ansabat sahabat sahabat kait hubungannya dengan sahabat atau musabbabi? Musabbabi ansabat. Maka ansabat itu adalah mazadah dan dia menjadi tarsih bagi azfaraha. Fa innaha majazun akli, sesungguhnya qarinah makniyah, kembali kepada qarinah makniyah, itu adalah majaz akli menurut mereka jumhur. Nah, menurut jumhur itu adalah majaz akli. Menurut Imam Zamkhashari itu adalah isti'arah. Menurut Imam Sukaki dia adalah takhiliyah. Nah, sumastadrada, kemudian mengistidrad ya musannaf. Istidrad itu adalah dzikru syai'in fi ghairi mahallihi li munasabatin, menyebut sesuatu yang seharusnya tidak perlu disebut, bukan waktunya untuk disebut, disebut juga karena ada hubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Nah, kemudian mengistidrad ya musannaf wa zakara, dan menyebutkan ya musannaf inna tarsiha yakunu aidan lil majazil mursal, sesungguhnya tarsih itu ada ia juga bagi majaz mursal. Jadi tarsih juga ada bagi majaz mursal. Mumpung kita sedang bahas-bahas tarsih, kata beliau, sekalian saja kita bahas tarsih yang ada pada majaz mursal, kemudian tarsih yang ada pada majaz akli. Nah, dia bukan pembahasannya sebetulnya, tapi karena keterkaitan, biar sekalian lengkap pemahamannya. Dan demikian sebagaimana pada sabdanya Nabi SAW li zaujatihi, bagi para istrinya Nabi, asra'ukunna luhuqan bi,
yang paling cepat di antara kalian semua, hal keadaan menyusul atau nisbah menyusul dengan aku, maksudnya yang cepat mati setelah saya mati, atwalukunna yadan, yang paling panjang di antara kalian nisbah tangan, yang paling panjang tangannya. Maka ketika itu istri-istri Nabi memahami hadis ini secara hakikat. Akhirnya mereka mengukur tangannya satu sama lain, mengukur mana yang paling panjang, karena sangat senang sekali cepat meninggal. Nah, tetapi setelah Nabi meninggal, ternyata yang meninggal itu tangannya pendek, enggak panjang. Baru mereka pahami, oh ternyata Nabi berbicara dengan majas, bukan dengan hakikat. Al-muradu minha, yang dimaksudkan darinya panjang tangan. Ini panjang tangan menurut versi Arab. Kalau versi Indonesia artinya pencuri. Nah, versi Arab lain lagi, artinya in amat, yang memberi nikmat. In amat, yang sangat pemberi, wal karam, dan pemurah. Pasamaha yadan, lalu menyebut ya Nabi akannya yang senang memberi dan pemurah itu dengan tangan. Jadi pemurah, pemberi disebut dengan tangan. Min tasmiyati syai' bi ismi sababihi. Ini tambah penjelasan majas mursalnya, menamakan sesuatu dengan nama sebabnya. Nah, menamakan sesuatu dengan nama sebabnya. Kenapa? Li'anna isolan ni'am yakunu bilyadi. Karena sesungguhnya menyampaikan nikmat-nikmat tersebut, pemberian-pemberian tersebut ada ia dengan tangan. Maka dianya tangan adalah sabab adi. Tangan itu adalah sabab adi. Nah, hal ini juga digunakan dalam bahasa Minang. Capek kaki, ringan tangan, itu majas mursal. Nah, capek kaki, ringan tangan, maksudnya apa? Hah? Apa? Ngomongnya ke dalam. Hah? Rajin. Nah, rajin. Kenapa rajin itu disebut capek kaki ringan tangan? Karena sebabnya itu, sebab terjadinya rajin kalau pergerakan kakinya cepat dan pergerakan tangannya cepat. Jadi menamakan sesuatu dengan sebabnya. Nah, seseorang itu banyak memberi, penyebabnya apa? Tangan. Gak ada orang memberi pakai hidung, pakai kepala, pakai kaki, pasti semuanya pakai tangan. Jadi tanganlah pengantar banyak memberi. Nah, banyak memberi, pemurah itu diganti dengan kata penyebabnya, yaitu tangan. Watul, kemudian panjang, itu termasuk mulaimatiyat al-haqiqah. Panjang itu erat hubungannya dengan tangan yang sebenarnya. Panjang erat hubungnya dengan tangan yang sesungguhnya. Maka kata-kata panjang tarsyih lil majasil lughawi, penyebutan kata panjang itu adalah tarsyih bagi majas lughawi atau majas mursal. Wa yadullu annal murada minal yadi al-karamu, dan menunjukkan di atas sesungguhnya yang dimaksudkan dari tangan, menunjukkan di atas sesungguhnya yang dimaksudkan dari tangan itu adalah pemurah. Oleh apa menunjukkan? Oleh
sesungguhnya Sayyidatina Zainab binti Jahash radhiyallahu anha kanat akrama zaujatihi, itu yang paling pemurah dari seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh istri Nabi pemurah. Sampai Sayyidah Aisyah itu lupa menyisakan uang untuk buka puasa. Lupa menyisakan uang untuk buka puasa yang dibagi di pagi hari. Nah, ketika sore hari dia tanya kepada pembantunya, mana uang untuk buka? Katanya dah habis dibagi, lupa disisakan. Begitu pemurahnya istri Rasul. Tapi dari seluruh yang pemurah, itu yang sangat pemurah adalah Sayyidatina Zainab. Wa hiya awwalu man tuwfiya ba'dahu minaz zawjat, dan dia adalah orang yang pertama sekali diwafatkan setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh istri-istrinya Nabi radhiyallahu anhunna. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya tangan itu bermakna pemurah. Fazahara sidqu ma qalahu alaihi salatu wassalam, maka terbuktilah kebenaran sesuatu yang mengatakan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya sesuatu. Wa yakunu tarsihu li tasbih, ada juga tarsih itu untuk tasbih. Nah, seperti perkataan azfarul maniyah, kuku mati, asyabihati bil asadi, yang diserupakan ia mati dengan singa atau binatang buas. Asadi atau sabuk itu sama saja. Yang diserupakan akan ia mati bil asad atau bil sabuk. Nasabat bi fulanin, yang menancap ia kuku sama si fulan. Maka kata-kata nasabat itu tarsih bagi tasbih. Nah, tarsih bagi tasbih. Musabbah yang diserupakan. Musabbabe tempat di mana kita menyerupakan dengannya. Tindakan kita itu namanya tasbih. Mana alasanmu menyerupakan mati dengan asad? Nah, mana alasan, mana kalimat pendukung tindakan kamu menyerupakan mati dengan asad? Yaitu kalimat tasbih. Nasabat. Jadi kalimat nasabah itu tarsih bagi tasbih. Hadza hasilu ma fil fardil khamisah, inilah yang dihasilkan, yang disimpulkan sesuatu yang ada dalam faridah nomor 5. Faridah nomor 5. Sudah faridah nomor 5. Ada pas di tepat di halaman 8 atas al-faridatul khamisah. Faridatul khamsah. Kenapa khamsah? Faridah nomor 5, kama yusamma, sebagaimana yang disebutkan, mazada alal qarina musarraha, sesuatu yang lebih atas qarina musarraha daripada mulaimat, hal-hal yang berkaitan dengan musyabbabe disebut dengan tarsih. Kadzalika, begitu juga yu'addu, dihitung mazada ala qarinal maqniyah, sesuatu yang lebih di atas qarina maqniyah dari mulaimat dihitung sebagai tarsih baginya maqniyah. Boleh juga menjadikannya tarsih bagi takhiriyah, atau boleh juga tarsih bagi istiharah tahqiqiyah.
Nah, jadi boleh untuk qarina makniyah, boleh untuk takhiliyah, boleh untuk tahqiqiyah. Nah, penjelasan yang di bawah itu sudah kita uraikan di pembahasan sebelumnya. Contoh tarsih yang ada pada takhiliyah bukan contohnya yang berbeda, contohnya sama saja, tapi cuman kita ikut ulama yang mana. Nah, bukan kepada contoh, tapi kita ikut pendapat ulama yang mana. Kalau ikut kepada pendapat jumhur, berarti tarsih kepada majaz akli. Kalau ikut Zamkhashari, tarsih kepada tasliyah tabahiyah. Ikut kepada Sukaki, tarsih kepada takhiliyah. Kemudian tarsih itu bukan hanya pada isti'arah tasliyah, bukan saja pada isti'arah makniyah, tapi tarsih juga ada pada majaz akli sama majaz mursal. Wa qawluhu kama yusamma ma zada ala qarina musaraha tarsihan, perkataan musannaf di matan di luar, sebagaimana disebut sesuatu yang lebih sesuatu di atas qarina musarraha. Masuk qarina musarraha adalah qarina yang ada pada isti'arah tasrihiyah. Qarina yang ada pada isti'arah tasrihiyah, tarsihan disebut sebagai tarsih. Demikian seumpama ra'aitu asadan fil hamam, aku lihat singa dalam kamar mandi. Ini adalah isti'arah musarraha karena disebutkan musabbabih, dibuang musabbah. Lahu lubadun, baginya ada bulu kuduk. Fa asadun, kalimat asad adalah isti'arah tasrihiyah. Kalimat hamam itu adalah qarina, sementara lubadun itu adalah tarsih. Begitu juga yu'addu mazada, dihitung sesuatu yang lebih seumpama ansyabatil maniyatu azfaraha, menancapkan oleh mati akan kuku-kukunya, maka kata-kata azfar adalah qarina. Maniyah adalah isti'arah bil kinayah. Nah, nasbu atau nasabat, ansabat itu adalah tarsih. Kemudian boleh juga menjadikannya tarsih bagi takhiliyah. Boleh menjadikannya tarsih bagi takhiliyah, artinya sesuai mazhab Imam Sukaki. Contohnya tetap itu, tidak ada perbedaan contoh, cuman pengolahan contoh berdasarkan pendapat Imam Sukaki. Atau bagi isti'arah tahqiqiyah, artinya berdasarkan pendapat Imam Zamkhashari dan Mukhtaril Musannaf. Pendapat Imam Zamkhashari dan apa yang dipilih oleh Musannaf. Nah, berarti dari kita lihat sepintas dari kalimat ini, berarti Imam Sukaki mengatakan isti'arah takhiliyah, Imam Zamkhashari mengatakan tahqiqiyah. Sementara kalimat yang disebutkan di belakang adalah takhiliyah. Nah, yang betul itu tahqiqiyah, bukan takhiliyah. Di sini kan ditegaskan pendapat Imam Zamkhashari itu adalah isti'arah tahqiqiyah. Sementara di belakang dibilang kemarin takhiliyah. Nah, ada cetakan Darul Kutub Indonesia itu, ya.
Herut Indonesia itu mengatakan tahqiqiyah. Kan tertulis di samping la'ala sawa tahqiqiyah. Tahu ditulis di mana? Di halaman 7, lihat pada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, halaman 12. Sudah? Baris 12. Baca Zahran. Kana istiratu tahqiliyah. Terus? Kama qala Zamkhashari. Nah, karena istiarat takhiliyah kama qala Zamkhashari. Takhiliyah seperti yang dikatakan oleh Imam Zamkhashari. Sementara Imam Zamkhashari di halaman ini dikatakan itu adalah tahqiqiyah. Nah, cetakan Darul Kutub itu kan takhiliyah tulisannya, tapi tahqiqiyah. Tulis sampai la'ala shawab tahqiqiyah. Yakunu lil majazil akli, kadang-kadang ada ia tarsi bagi majaz akli, maksudnya bidzikri ma yuhalimu ma huwalah, menyebutkan sesuatu yang berkaitan ia sesuatu ma huwalah, akan sesuatu yang semestinya. Al-aula waqi'a ala amrin, al-aula bizikri ma yulaimu ma huwala ma aula waqi'a ala amrin huwa tarsyih, menyebutkan sesuatu yang berhubungan ia sesuatu akan sesuatu yang dianya sesuatu baginya sesuatu tersebut, sesuatu yang dia memang lebih layak terjadi di atas perkara yang dia adalah tarsih. Maaf, ula al-ula waqi'a ala amrin huwa tarsih. Yang pertama adapun yang pertama itu terjadi di atas perkara yang dia yang tarsih. Adapun yang kedua pada kata-kata yulaim mahwala itu terjadi ala syai'. Nah, wa huwa alladhi haqqal isnad ayyakuna lahu. Nah, musannaf di sini bukan sedang menjelaskan suatu penjelasan isti'arah, tapi beliau sedang menjelaskan kata matan. Apa kata matan? Bizikri ma yulaimu ma huwalah. Titik. Coba cari kata matan itu di luar. Faridah nomor 5. Ya, di dalam risalah fil isti'arah ada garis turun ke bawah 1, 2, 3, 4. Baca depan. Oh begitu. Risalah isti'arah di dalam ada garis. Antum tarik telunjuknya ke kanan. Hitung di situ nomor 1, 2, 3, 4. Baca nomor 4. Nah, bidzikri ma yulaimu ma walahu. Bidzikri ma itu ma pertama itu. Yulaimu yang sesuai ia ma, akan apa sesuai? Ma walahu, akan ma yang dia baginya sesuatu. Nah, musannaf sedang membahas kata ini. Coba di dalam
Ma yang pertama itu terjadi atas amrin wa tarsi. Nah, jadi ma pertama itu adalah amrin wa tarsi. Itu mana tarsi. Sedangkan ma kedua pada kata beliau yulaimu mahwalah itu bermakna ala syai'. Sudah. Nah, wa huwa alladhi haqqal isnad ayyakuna lahu, dialah sesuatu yang selayaknya isnad bahwa adalah baginya. Qaluhu huwa ay dzalikal amru, dia artinya demikian urusan. Huwa ay dzalikal amru, dianya artinya demikian urusan. Huwa itu kembali kepada tarsilahu, wa huwa at-tarsilahu ay lidzalika syai', bagi demikian sesuatu haqqal isnad ayyakuna lahu, yang selayaknya, yang seharusnya. Kalimat wajhul farqi wa wajhul farqi, wajh itu muqtada, kemudian kuwatal ikhtisas itu khobar. Ketemu kalimatnya beberapa baris dari kalimat yang tadi. Wa wajhul farqi baina ma yuj'alu qarina lil maqniya wa yuj'alu nafsahu taqilan aw istihara tahqiqiyya aw isbatu taqilan wa baina ma yuj'alu zaidan alaihi tarsihan quwwatul ikhtisas. Itu khabarnya. Nah, bermula cara membedakan bla 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 itu kekuatan ikhtisas. Kekuatan ikhtisas. Quwwatul ikhtisas itu i'rabnya sebagai khobar. Kesimpulannya adalah anna syai'ainil ladaini yuzkarani fil maqniyah, sesungguhnya dua hal yang disebutkan kedua-duanya pada maqniyah. Apa dua hal tersebut? Min mula'imaatil musabbabi, daripada mulaimat, hal-hal yang berkaitan dengan musabbabi. Al-aqwa, yang paling kuat, ikhtisasu minhuma, ikhtisasan minhuma, secara khusus dari keduanya dua sesuatu itu dijadikan sebagai qarinah, dan yang paling lemah disebutkan sebagai tarsyih. Nah, faqauluka, maka perkataanmu, ansabatil maniyatu azfaraha, menancapkan oleh mati akan kukunya. Nah, mania sebagai bingung mau jawab apa? Musabbah atau musabbabe? Musabbah. Musabbabenya sabuk. Mana dua kalimat yang erat hubungannya dengan sabuk pada contoh tersebut? Ansabat satu, azfaraha satu. Menancapkan itu hubungannya dengan sabuk. Kuku itu hubungannya dengan sabuk. Nah, sementara di sana ada dua yang berkaitan dengan musabbab. Mana yang mau kita jadikan qarinah, mana yang mau kita jadikan tarsyih? Karena cara membedakan qarinah sama tarsyih, dikatakan oleh musannaf, qarinah yang paling kuat, tarsyih yang lemah. Zahra, antara menancapkan yang kuku, mana yang kuat dengan sabuk? Kuku. Nah, berarti kuku adalah qarinah, sementara ansabat sudah sampai 1 jam. 5 menit. Sorban itu mas, sorban dipasang. Nanti pulang WC bawa sini. Azfaruha, al-azfar aqwa. Kata-kata kuku itu lebih kuat, ikhtisasan, di segi kekhususan,
kepada sabuk dan dia menjadi korina, sementara kata-kata nasbu itu lebih lemah, maka dia sebagai tarsi. Intaha. Habis ya perkataan musannaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tamat. Alhamdulillah, telah selesai dengan memuji Allah Hasyiah Samarqandiyah li auhadiz zaman, bagi orang yang satu di zaman ini, wa faridatul asr, tersendiri di masanya, al-awan al-allamah As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, lalu digelar dengan auhaduz zaman wa fardul asri, maknanya cara susah mencari tandingannya di zaman beliau orang yang seperti beliau. Itu mana auhad. Apa yang mau kita tulis? Nah, kita mau tulis kerangka daripada risalah Samarqandi, ya paling ada 3 halaman setengah.
Ini kesimpulan daripada risalah Imam Samarqandi tentang ilmu bayan. Setelah antum coba dibaca 3 definisi ini, majaz majaz mursal harusnya. Ini turun ke sini ya. Ini. Majaz mursal istimalu kalimatin fi ghairi ma wudi'at la li ilaqah. Menggunakan kalimat bukan pada tempatnya, bukan karena hubungan apa-apa. Majaz akli menggunakan kalimat bukan pada tempatnya karena hubungan mulabasah. Isti'arah menggunakan kalimat bukan pada tempatnya karena hubungan musyabahah. Jadi ilmu bayan membahas apa? Jadi ilmu bayan membahas apa? Membahas kalimat digunakan bukan pada tempatnya. Itu inti ilmu bayan. Membahas tentang kalimat yang digunakan bukan pada tempatnya. Kalau nggak ada hubungan apa-apa, namanya majaz mursal. Kalau hubungannya mulabasah itu kita dengan karpet mulabasah. Air dalam wadah mulabasah. Ada hubungan kedekatan. Nah, kalau hubungan kemiripan itu nama isti'arah. Singa dengan orang pemberani, miripnya berani. Tadi antara sungai dengan kau itu nggak ada hubungannya. Sungai panjang, orang nggak panjang, tapi orang itu ada di sungai. Itu namanya mulabasah. Dia mengambil wadahnya. Nah, untuk majaz mursal ini bukan semuanya. Majaz mursal itu nggak terbatas jumlahnya. Yang disebutkan dalam kitab adalah zikraha iradatul mahal. Apa contohnya? Disebutkan keadaan, maksudnya tempat. Khuzu zinatakum. Nah, zina itu adalah keadaan, maksudnya adalah pakaian. Ambil pakaian. Disebutkan tempat, maksudnya keadaan. Indah khuzu zinatakum indah kulli masjid. Disebut masjid, maksudnya sholat. Jadi khuzu zinatakum indah kulli masjid, di pangkalnya majaz zikrul hal iradatil mahal, di ujungnya zikrul mahal iradatil hal. Jadi maksud ayat itu adalah pakai pakaian untuk sholat. Bukan disuruh berhias pergi ke masjid, tapi disuruh pakai pakaian ketika sholat. Karena hiasan dimaksudkan, maksudnya adalah pakaian. Masjid yang dimaksudkan, maksudnya adalah sholat. Kemudian zikrul juz iradatil kul, maksudnya disebut sebagian, maksudnya keseluruhan. Contohnya? Hah? Apa? Batang hidung. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Minimal yang ada pada syair tadi. Anakil ibil, leher onta, maksudnya adalah onta. Kemudian zikru idatul juz, disebut keseluruhan, maksudnya sebagian. Hah? Hah? Kulla safinatin yasbah. Wah. Wa yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka menjadikan telunjuknya di dalam lubang telinganya, enggak mungkin masuk. Maksudnya adalah ujungnya saja. Kemudian zikrul sabab iratil musabbab. Zikrul musabab iratil sabab. Itibar makana, itibar maya'ud. Ini wadaktu min zulati inda baitikal biwadin ghairi zizani inda baitikal muharam. Itu bisa itibar makana karena di situ ada Ka'bah sebelumnya. Bisa itibar maya'ul karena Nabi Ibrahim akan membangunkan di sana. Majaz akli itu pakai standar akal saja. Apabila menggabungkan kalimat yang enggak cocok seperti hukum mati.
Nah, itu majaz akli. Gak mungkin kuku punya mati, gak ada hubungan mati dengan kuku. Isti'arah itu ada 6 macam. Tasrihiyah, makniyah, asliyah, tabi'iyah, tahqiqiyah, tahliliyah. Ini bukan berarti 6 macam. Dalam satu contoh itu harus ada 6 contohnya. Tapi dalam satu contoh itu bisa tergabung tasrihiyah, asliyah, tahqiqiyah. Ambil di sini satu paket. Nah, ini satu paket. Ini satu paket. Nah, kalau mau dibagi dia cuma 3. Tasrihiyah, asliyah, tahqiqiyah. Tasrihiyah, tabi'iyah, tahqiqiyah. Dia bisa dicampur. Yang penting ini berlawanan. Tasrihiyah zikrul musabbabeh, dibuang musabbah. Makniyah disebut musabbah, dibuang musabbabeh. Asliyah taqa'u fi ismi jamid. Tabi'iyah taqa'u fil mustaq ba'da wuku'iha fil masdar. Terjadi pada kalimat mustaq, enggak mesti isim, fi'il boleh, mustaq saja setelah dia terjadi pada masdar. Sementara tahqiqiyah isnadnya pasti. Menyandarkannya itu pasti. Bukan perkara khayalan. Tapi kalau tahliliyah penyandarannya itu cuma ada dalam khayalan, yaitu kukunya mati. Ada pertanyaan? Ini sesi bayan. Besok masuk lagi masih dalam masalah risalah isti'arah. Risalah kedua ini tentang isti'arah. Ada soal? Dari bayan dulu. Maksud dari Ilmu bayan dulu. Nah, maksud dari ilmu bayan adalah menjelaskan kalimat yang dipakai bukan pada tempatnya. Tujuan ilmu bayan adalah menjelaskan, merungkai, memahami apabila ketemu dalam Quran dan hadis penempatan kalimat yang tidak semestinya. Itu objeknya. Kalau sharaf objeknya pangkal kalimat, cara membariskan pangkal kalimat sama tengah kalimat. Kalau nahu objeknya adalah cara membariskan ujung kalimat. Kalau ilmu bayan itu objeknya menjelaskan kalimat-kalimat yang dipakai bukan pada tempat yang sebenarnya untuk mengarahkan kita kepada maksud dari kalimat tersebut. Nah, kalau kalimat yang tidak jelas itu tidak ada hubungan, maka namanya majaz mursal. Nah, kalau ada hubungan tapi hubungannya cuma mulabasah, namanya majaz akli. Kalau ada hubungannya adalah mirip, musyabahah, itu namanya isti'arah. Isti'arah kalau terjadi pada isim jami' namanya asliyah. Kalau terjadi di kalimat mustaq namanya tabi'iyah. Kalau musabbahnya disebut namanya tasrihiyah. Kalau musabbabnya disebut namanya tasrihiyah. Kalau musabbahnya disebut namanya makniyah. Kalau isnadnya bisa dipahami oleh akal, ada faktanya di alam nyata, nah itu disebut dengan tahqiqiyah, singa dalam kamar mandi. Nah, singa boleh dalam kamar mandi, bisa dipahami oleh akal, tertangkap singa masuk kamar mandi.
Tapi kuku dengan mati itu tidak ada di alam nyata, disebut dengan takhyiliyah. Nah, rinciannya nanti akan diulang kembali dalam risalah berikutnya, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.